Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak soleh dan solehah, pembelajaran kita hari ini tematik 3A subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Tujuan pembelajaran. 1. Dapat menyebutkan faktor-faktor pertumbuhan. 2. Mengetahui jenis gerak tari kuat dan gerak tari lemah. Yang ketiga, mengetahui simbol sila kedua Pancasila serta pengamalannya. Dan yang keempat, mengetahui cara penjumlahan dengan cara susun pendek. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa yang kamu lihat pada gambar? Ya, betul. Itu adalah salah satu ciri makhluk hidup, yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tinggi badanmu saat ini pasti lebih tinggi dibandingkan dengan tinggi badanmu ketika umur 1 tahun. Bertambah tinggi dan bertambah berat merupakan ciri tubuh mengalami pertumbuhan. Ciri-ciri tersebut hanya dimiliki oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri tersebut tidak dimiliki oleh benda tak hidup. Coba anak-anak amati pertumbuhan dan perkembangan pada gambar. Hal itulah yang membuktikan bahwa manusia mengalami pertumbuhan. Manusia dilahirkan dari bayi. Bayi lalu tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dan dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia akan terhenti dan beranjak menjadi tua. Faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada 5 faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, makanan bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang mengandung zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Makanan ini terdiri atas makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, dan buah-buahan. Faktor kedua yaitu olahraga yang teratur. Olahraga dapat menjadikan tubuh menjadi lentur, sehat, dan kuat. Olahraga juga dapat melancarkan peredaran darah. Contoh olahraga yang dapat kita lakukan misalnya jalan pagi, senam, atau lompat tali. Faktor ketiga yaitu udara yang bersih dan lingkungan yang sehat. Manusia memerlukan udara bersih untuk bernapas. Udara bersih tidak mengandung bahan pencemar seperti asap dan debu. Lingkungan yang sehat juga dapat membuat kita nyaman. Ciri-cirinya yaitu udara terasa segar dan tidak ada sampah yang menumpuk. Faktor keempat yaitu sinar matahari yang cukup. Sinar matahari dapat membantu tubuh menghasilkan vitamin D. Vitamin D sangat baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Dan yang terakhir, istirahat yang cukup. Lama waktu tidur yang dibutuhkan manusia bergantung pada usianya. Orang dewasa memerlukan waktu tidur 7-8 jam sehari. Sedangkan anak-anak memerlukan waktu tidur yang lebih lama dari orang dewasa. Telah dijelaskan bahwa salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah berolahraga. Kamu juga dapat berolahraga dengan melakukan tarian. Setiap tarian memiliki gerakan dengan ciri tersendiri.
Agar gerak tari lebih menarik dan tidak membosankan, diperlukan variasi gerakan. Dalam gerak tari, ada gerak kuat dan gerak lemah. Gerak tari kuat memerlukan tenaga yang kuat, sedangkan gerak tari lemah berarti memerlukan tenaga yang lemah. Di sini ada contoh gerak tari kuat. Gerak tari kuat ini meletakkan kedua tangan di pinggang dan memiringkan kepala ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Sedangkan contoh gerak tari lemah yaitu mengepakkan tangan dan mengayunkan tangan ke atas dan ke bawah. Nah, itulah contoh gerak tari kuat dan contoh gerak tari lemah. Pertumbuhan dan perkembangan setiap orang berbeda-beda. Perbedaan antar individu harus kita hargai. Saling menghargai merupakan bentuk pengamalan sila kedua Pancasila. Masih ingatkah kamu bunyi sila kedua Pancasila? Bunyi kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua disimbolkan dengan gambar rantai emas. Mata rantai yang saling berkait melambangkan bahwa setiap manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Oleh karena itu, sebagai sesama manusia, kita harus saling menghargai, menghormati, menyayangi, dan membantu. Sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila antara lain: 1. Menemani adik ketika belajar. 2. Membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Yang ketiga, berbagi bekal makan kepada teman yang tidak membawa makan. Keempat, menghargai kegemaran teman. Dan yang kelima, tidak bersikap sombong saat menjadi pemenang. Inilah sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, anak soleh dan soleha, sekarang kita belajar berhitung. Pada pelajaran sebelumnya, kita belajar tentang penjumlahan dengan teknik cara bersusun panjang. Namun, kali ini kita akan belajar penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Seorang petani memiliki perkebunan yang sangat luas. Ia menanami kebunnya dengan tanaman singkong. Ia sudah menanam 1.250 batang singkong. Beberapa waktu kemudian, ia menanam lagi 1.950 batang singkong. Berapa batang singkong yang sudah ditanam petani tersebut? Penyelesaiannya, kalimat penjumlahannya adalah 1.250 ditambah 1.950. Penyelesaian dengan cara bersusun pendek. 1.250 ditambah 1.950 sama dengan 3.200. Angka 0 adalah nilai satuan. Dan angka 5 adalah nilai puluhan. Angka 2 adalah nilai ratusan. Dan angka 1 adalah nilai ribuan. Untuk menjumlah 0 ditambah 0, kemudian 5 ditambah 5 sama dengan 10. Ditulis 0, kemudian simpan 1 di atas ratusan. 2 ditambah 9 sama dengan 2 ditambah 9 ditambah 1 yang simpanan sama dengan 12. Tulis 2, simpan 1 di atas ribuan. 1 ditambah 1 ditambah 1 simpanan sama dengan 3. Jadi petani tersebut sudah menanam 3.200 batang singkong.
Untuk tugas, ada 5 tugas. Silahkan dibaca dan jangan lupa dikerjakan ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.